Seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa apabila ada perubahan pada portofolio investasi reksadana saya akan memberitahukannya kepada teman-teman semua. Oke, jadi kita langsung saja munculkan layar aplikasi bibit saya di samping sini. Oke, teman-teman, sudah muncul ya. Namun sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingin ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa saya tidak menyuruh teman-teman membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Ingat, disclaimer on. Sebelum melakukan investasi, lakukan analisa terlebih dahulu. Duitmu, tanggung jawabmu. Dan hal lain yang ingin saya sampaikan, apabila teman-teman ingin investasi reksadana melalui aplikasi bibit, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Bukan lewat dari Telegram, chat dari admin bibit yang ngaku-ngakunya demikian. Ataupun chat dari siapapun yang memberikan bukti-bukti palsu ya teman-teman ya. Karena belakangan saya dapat lagi dari salah satu teman yang DM IG saya, sehingga saya langsung mengatakan mohon maaf, itu adalah salah satu bentuk penipuan. Jangan diteruskan. Saya sudah pernah banyak case orang sharing seperti ini. Ada yang mau mendengarkan, ada yang juga menghujat saya. Terserah. Yang mau mendengarkan ya baguslah, syukurlah, kita balik ke jalan yang benar. Yang mau menghujat saya ya silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sadar ketipu, baru datang lagi. Oh Hyung, rupanya Hyung benar ya. Coba dari awal dengarkan saya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ini adalah investasi reksadana yang sebenarnya. Teman-teman tinggal download di Play Store maupun App Store dan sudah ada cashback yang nggak nipu-nipu di sini. Langsung dapat 25.000. Oke, sampai mana tadi? Lanjut. Oke. Jadi asal muasal kenapa terjadi perubahan portofolio ini, kita harus lihat satu persatu ya. Nah, dimulai dari transaksi di mana saya melakukan penjualan pada reksadana Sukor Invest Maxi Fund. Ah Hyung, lu udah mau pensiun ya? Lu kan udah jual tuh reksadana. Berarti lu udah mau pensiun kan? Bukan, tapi adanya perubahan pada reksadana ini ke reksadana lainnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah ngikutin jejak saya sejak dulu, pasti tahu bahwa di dana pensiun, di reksadana saham ini saya ada dua reksadana, yaitu adalah reksadana saham BNI AM IDX 30 dan reksadana saham Sukor Invest Maxi Fund. Keduanya saya rutin top up 1 juta, di mana dibagi dua menjadi 500-500. Sedangkan di reksadana obligasi tidak ada perubahan, yaitu masih di Sukor Invest Stable Fund. Lalu Hyung, itu BNI AM IDX 30 hanya sendiri sekarang, berarti semua fokus di sana? Enggak, karena saya akan memberikannya teman hidup. Teman yang akan menemaninya selama di tahun 2023. Benar, ini adalah salah satu resolusi saya di mana saya akan investasi rutin dengan aplikasi bibit ini. Sepertinya saya sudah melakukannya di sebelum-sebelumnya, tapi saya akan meneruskannya lagi dengan reksadana yang baru, yaitu adalah ada di sini teman-teman. Bukan baru sih, dia udah lama, namun di sini saya tertarik tuh. Dia adalah Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Loh, kok pilihnya itu Hyung? Pertama, teman-teman tahu saya ini Sukor Family Lover, benar kan? Ya tentu saja saya pilih yang namanya Sukor juga. Tapi nggak hanya sampai di sana saja. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini saya sangat tertarik, pertama returnnya ya. Siapa sih? Saya juga nggak mau munafik. Investasi ya tujuannya cuan. Dana yang kita investasikan itu growth ataupun berkembang ya. Mana yang lebih cepat ya kita tentu lihat ya, tempatkan di sana. Benar kan teman-teman ya, nggak muluk-muluk amat. Sehingga ketika saya melihat chartnya 3 tahun itu Sukor Invest Citra Dana Berimbang mampu memberikan growth sebesar 72%, 71,95. Sangat wow banget kan teman-teman kan. Ya, inilah yang membuat hati ini bergetar dan saya kepengen. Akhirnya saya melakukan penjualan pada Sukor Invest Maxi Fund. Loh Hyung, itu kan sesama Sukor, kenapa nggak di switching aja? Jawabannya tidak bisa di switching teman-teman. Saya udah cek di beberapa ya, reksadana Sukor Invest ya nggak bisa di switching ke Sukor Invest Citra Dana Berimbang, sehingga saya
Agak sedikit repot, harus menjualnya terlebih dahulu, baru akan melakukan pembelian ke Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini. Saya juga telah melakukan perbandingan reksadana kepada Sukor Invest Maxivan, sehingga teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, kita scroll agak ke bawah. Jadi ini adalah analisa yang saya lakukan, dan ini teman-teman bisa lihat awal mula kejadian si Sukor Invest Maxivan ini mengalami atau growth lebih tinggi ketimbang Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Namun beberapa bulan ke belakang, Sukor Invest Citra Dana Berimbang mampu memperlihatkan kemampuannya. Terbukti ketika dia melakukan kenaikan lebih tinggi ketimbang dari Maxivan, dan ketika turun juga tidak melampaui atau tidak lebih dalam ketimbang si Maxivan. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Kita coba tarik yang di 3 tahunnya. Ini teman-teman bisa lihat ketika di sekitaran ini di kapan nih? Januari 2020, teman-teman bisa lihat performa mereka kurang lebih sama, naik turunnya sama, seolah-olah mereka gandengan erat banget, ya kan? Namun di sekitaran sini ya, teman-teman ya, saya lihat ya sekitaran Agustus, Juli Agustus, teman-teman sudah bisa melihat bahwa Sukor Invest Citra Dana Berimbang performanya lebih baik ketimbang Sukor Invest Maxivan hingga saat ini. Yung, apakah itu bisa menjadi suatu kepastian dia bakal perform sebaik ini terus? Ini nggak bisa. Namun jika dilihat selama 3 tahun belakang, teman-teman bisa menilai sendiri. Harapannya dia akan melanjutkan kinerjanya yang cemerlang seperti ini. Yung, kemudian kenapa sih si BNI AIM IDX 30-nya masih disimpan? Yaps, benar, teman-teman pasti udah tahu juga. Pasar saham kan belakangan lagi kurang enak ya. Tentu BNI AIM IDX 30 benar sekali performanya ini sangat kurang mengenakan ya, teman-teman bisa lihat di grafik warna ungu ini. Namun saya masih melakukan diversifikasi di mana ada reksadana campuran dan reksadana yang basisnya atau base-nya itu di indeks IDX 30, di mana dia hanya boleh memilih saham yang masuk list di IDX 30, sehingga memberikan saya kenyamanan. Saya ya, seperti itu teman-teman. Apakah sampai di situ saja? Saya rasa enggak, karena masih ada kelanjutannya sedikit lagi. Oh, udah mulai ya? Nah, mohon maaf saya minum sedikit dulu ya, kan udah kumat kami terus dari tadi kan, tenggorokan jadi kering ya teman-teman ya. Oke, jadi poin berikutnya adalah teman-teman bisa buka di prospektus ya atau di fund fact sheet-nya bahwa reksadana campuran Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini alokasi asetnya itu adalah minimal 1%, maksimal 79% pada instrumen investasi instrumen pasar uang, obligasi ataupun saham. Jadi minimalnya harus ada 1%, 1% ya teman-teman ya. Maksimalnya 79%. Bisa nggak 79 yang nggak bisa kan, maksimalnya kan 100%. Jadi contohnya 20% pada instrumen pasar uang, deposito ataupun utang jangka pendek. Kemudian pada obligasi 20%, sisanya adalah 60% pada saham sehingga 100%. Seperti itu adalah contohnya, dan teman-teman bisa lihat alokasi asetnya di sini, dan ini top holdingsnya. Lantas apa hubungannya, Yung? Nah, kan sempat saya bahas di video-video sebelumnya, dan kemudian kabar yang beredar itu kurang mengenakan seperti 2023 resesi, krisis ekonomi, sehingga kan agak deg-degan juga, sehingga saya membuat di mana ini agak lebih aman. Karena apa? Karena dia masih bisa melakukan pemilihan alokasi asetnya. Contoh, apabila mungkin manajer investasinya nggak yakin, dia bisa aja tempatin di pasar uang dan obligasi gede 40-40, 20 saham. Mungkin bisa aja. Tapi ya bebasnya dia sih. Sehingga saya menempatkannya ke reksadana campuran. Tapi ingat, saya kan masih ada reksadana saham satu lagi, yaitu BNI AIM IDX 30. Nah teman-teman, jadi itu adalah bocoran salah satu resolusi di tahun 2023 saya. Coba teman-teman tulis di komentar juga. Apakah teman-teman ada perubahan strategi ataupun resolusi 2023 teman-teman itu apa?
Nah, teman-teman, tadi saya sempat bilang kalau 2023 mungkin ya agak bikin takut resesi dan sebagainya, tapi ya menurut saya pribadi ini merupakan hal dan momen yang bagus sehingga teman-teman bisa nonton di video yang ini ya. Itu adalah tips dari saya investasi di market downtrend ataupun bearish. Dan bagi teman-teman penasaran kan di tahun 2023 saya ini bagaimana setelah perubahan strategi, teman-teman boleh subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.